Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sang Inovasi Kedelai. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baiklah teman-teman, kali ini saya berada di Desa Limbangan ya. Desa yang mempunyai luas kurang lebih 2.901 hektar ya, dan berpenduduk 4.369 jiwa. Dan teman-teman, desa ini ya banyak sekali sumber daya alamnya ya, yang salah satunya yaitu mata air ya. Karena mata air di sini bukan hanya satu atau dua yang luapannya besar ya, akan tapi banyak sekali, dan yang salah satunya yang dipergunakan oleh masyarakat Desa Limbangan untuk memproduksi tahu ya. Karena tahu-tahu di sini ya memang sangat terkenal di Desa Limbangan, terutama di Kabupaten Purbalingga ya, dari berbagai daerah di sekitar Purbalingga juga ya. Karena tahu di sini memang sangat higienis dan enak teman-teman. Makanya kalau teman-teman sudi, bolehlah teman-teman datang ke Desa Limbangan, dan marilah kita lihat ya sumber mata air yang dipergunakan oleh masyarakat Desa Limbangan untuk memproduksi tahu ya. Dan airnya ini ya sangat jernih sekali teman-teman, tuh kan ya. Dan air ini ya sangat mencukupi oleh para produsen tahu di sini ya. Walaupun produsen tahu di sini masih skala rumahan, akan tapi produk-produk di sini sangat unggulan ya, terutama di Kabupaten Purbalingga ini. Dan air ini ya sangat mencukupi untuk para produsen tahu di Desa Limbangan. Dan salah satunya marilah kita kunjungi tempatnya Bapak Solehan ya. Yang pertama ini pabriknya Bapak Solehan yang masih skala rumahan ya. Beliau ini sudah lama sekali ya memproduksi tahunya di Desa Limbangan ini ya, yang beliau sekarang sudah memakai alat modern tuh. Dan ternyata saya datang kesiangan, dan Pak Solehan ini memproduksi tahu memakai diesel yang cukup besar, dan gilingannya ini sengaja dibuat encer teman-teman. Dan Bapak Solehan ini ya sudah memakai tahang atau drum stainless ini ya teman-teman. Dan stainless ini memang cukup diminati ya untuk pengolahan maupun tempat aci yang sudah masak ya. Untuk pengasaman juga ini sangat mudah ya. Kalau dulu beliau masih pakai bak, dan sekarang aci tahunya ini sudah matang ya, sambil mempersiapkan ya. Dan kainnya akan dipasang dan didobel sama jaring ya, supaya tidak jebol begitu teman-teman ya. Dan sambil mempersiapkan masakan berikutnya, karena ini tahu yang tahang sebelah kiri ini ya, ini tuh sudah matang, akan dipersiapkan pengangkatannya. Dan yang tengah-tengah ini tidak dipakai untuk tempat wadahan air saja ya. Dan yang ini belum matang ya. Sambil mempersiapkan, marilah kita lihat bagaimana cara proses pengangkatannya ya teman-teman. Dan marilah kita lihat ya bagaimana pengangkatannya. Nah, ternyata kerannya dibuka teman-teman, dan kerannya dibuka tidak seluruhnya ya, tapi seperempatnya saja ya. Dan teman-teman, marilah kita lihat bagaimana cara penyaringannya. Ini kerannya sudah dibuka tuh, dan handle dinamo penyaringannya sudah dinyalakan tuh. Ini dinamo penyedotannya ya, dan ini handle dinamo penyaringannya sudah dinyalakan tuh. Bagaimana cara menyaringnya tuh teman-teman tuh, karena kerannya dibuka hanya seperempatnya saja, maka keluarnya sedikit demi sedikit tuh ya. Dan Bapak Solehan ini ya, walaupun memproduksi tahunya cukup banyak ya, beliau hanya mempekerjakan 3 orang ya. Dan walaupun demikian yang bekerja ini juga cukup ringan. Dan kita lihat dari awal, ini dinamo
penyedotannya ya, atau water pumpnya ini yang untuk menyedot aci yang sudah matang tuh. Cara membukanya ini hanya seperempat ya. Kalau ini tidak dipakai karena hanya untuk wadahan air ya. Dan yang ini nih tuh belum dibuka karena belum matang. Dan mari kita lihat ya, walaupun sedikit demi sedikit ya, tuh sudah berkurang dalam sekali, tuh sudah berkurang ya. Walaupun hanya beberapa menit saja nih sudah separuh. Nih cara keluarnya ya, tuh panas sekali tuh ya, karena acinya panas tuh, matang sekali tuh. Juga dikasih ini ya, wadahan kecil supaya sisa ampasnya tidak terbawa ke drum yang akan dikasih air asamnya. Dan cara membukanya ke drum satu ke drum lain sesuai kebutuhan, mana yang sudah kosong ya, dan mana yang perlu diisi dengan aci yang sudah matang ya teman-teman. Tuh hampir selesai mengangkat satu masakannya nih, hanya 10 menit memerlukan waktunya untuk menyaring satu masakannya ya teman-teman. Ini sudah hampir selesai satu masakannya, tuh panas sekali. Dan teman-teman yang bekerja di sini ya sudah sangat senior sekali ya. Ini Bapak yang berkaus putih ini ya memang sudah terampil ya, sudah lama sekali bekerja di sini ya. Sehingga beliau memang sangat apa namanya? Sangat terampil ya, sangat hafal sekali ya. Walaupun Bapak Solehan ini cara memasaknya ini tidak ditakar, tapi beliau sudah hafal. Dan ini tinggi sekali ya, tinggi sekali ya. Mari kita hitung aja ya, mari kita hitung 1 ya, 2 3 4 5 6 7 papan teman-teman. Tuh sangat panas tuh, masih panas sekali tuh, kelihatan ngebulnya tuh karena tahu di sini ya teman-teman, Bapak Solehan memprioritaskan tahu yang matang dan tanak, sehingga dijadikan tahu apapun ya, baik tahu itu goreng ya maupun yang tahu direbus kuning atau yang putih, ini sangat enak sekali ya. Karena awalan pertama ini awalannya memang dibuat matang dan tanak ya, karena memang tahu yang enak itu tahu yang memang sangat matang dan tanak nih. Tukang cetaknya ya memang sangat terampil ya. Ini yang membaliknya juga terampil ya. Yang kerja-kerja di sini memang kelihatan santai ya, karena memang sudah terbantu dengan penyaringannya ya. Dan Bapak Solehan ini seharinya sudah memproduksi tahu ini 8 kuintal ya, yang dipasarkan sendiri maupun yang diambil oleh para bakulan-bakulan yang mengambil mentahannya di sini ya. Dan Bapak Solehan ini memang orangnya sangat luar biasa ya. Beliau tidak pantang lelah ya, tidak mengeluh ya, tidak mengeluh tentang pekerjaannya. Dan Bapak Solehan ini memang orangnya yang bisa dijadikan contoh nih. Bapak Solehan sedang mengambil tahu, dan mari kita akan melihat ya Bapak Solehan cara merebus tahu kuningnya. Mari kita lihat ke dapurnya Bapak Solehan merebus tahu kuning ya. Dan marilah kita ke dalam ya. Tuh Bapak Solehan sedang merebus tahu kuning, dan beliau ini memakai kunyit asli ya, memakai pewarna asli kunyit ya, bukan pewarna buatan ya, sehingga enak ya dan higienis. Dan cara penggorengannya beliau masih memakai tungku ya, memakai bahan bakar kayu ya, dan yang di belakangnya dikasih cerobong atau kusting tuh. Dan wajan gorengnya ini kok masih pakai wajan kecil ya. Nah, dan tempat di sini ya teman-teman bersih sekali tuh, tempat tahu sebersih ini ya. Ini hanya tempatnya Bapak Solehan saja ya, di tempat lain ini belum ada di Desa Limbangan ini. Dan ini hasil yang digoreng maupun yang direbus tuh ya, ini agak buram ya, karena sinar matahari ya. Ini yang sudah digoreng. Memang tahu di sini ini memang tahu yang besar-besar, dan ini yang sudah digoreng ya, tahu kopongnya yang digoreng oleh mbak-mbak yang tadi ini tuh bersih,
kuning dan higienis. Yang putih juga bersih tuh, higienis ya. Yang kuning ini yang kopongnya enak sekali ya, nyami ya. Dan Bapak Solehan ini nih pantas sekali ya dijadikan memang produsen tahu percontohan ya di Desa Limbangan ini ya, karena memang sudah menghasilkan produk yang bagus dan sudah bisa mengelola limbahnya teman-teman ya. Tuh limbah ini ya masuk ke kolamnya sendiri tuh ya. Tuh kan, nih masuknya kolamnya sendiri, dari kolam 1, kedua, ketiga sampai yang terakhir menjadi jernih tuh teman-teman. Nih tuh kan, bersih jernih seperti ini sehingga bisa dibuang langsung ke sungai ya, yang melalui selokan yang sudah ada yang ini nih. Tuh kalau limbah yang masih tidak dimasukkan ke kolam, maka rumput-rumputnya akan mati ya, karena memang limbah tahu yang asli ini mengandung zat asam. Dan untuk limbah padatnya, beliau memelihara sapi yang kurang lebih 20 ekor teman-teman. Ekornya tuh mendapatkan susu murni 30 liter teman-teman, hingga hasilnya Bapak Solehan ini lebih ya, bukan hanya dari tahunya, akan tapi hasil dari ikannya maupun dari susu sapinya ya, yang hasilnya jutaan per hari itu sudah bersih teman-teman. Karena Bapak Solehan ini ya, sapinya ini dipelihara sendiri ya, yang dipekerjakan 2 orang ya, baik itu sapi yang masih kecil-kecil itu ya, hingga sapi yang sudah besar ya, sehingga memang Bapak Solehan ini pantas sekali dijadikan produsen tahu percontohan. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya yang dari pabriknya Bapak Solehan, karena di lain waktu akan saya sambung kembali dengan tutorialnya dan bagaimana tip-tipnya menjadi sukses dengan berdagang tahu atau memproses tahu ya. Tolong teman-teman dukung channel saya ini dengan mensubscribe, kasih tanda jempolnya, dan jangan lupa komentarnya yang membangun ya teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.